Baik, teman-teman. Minggu lalu kita sudah membahas tentang instrumen ya. Setelah instrumen itu digunakan, tapi mestinya dalam alurnya sih instrumen itu biasanya divalidasi dulu, ya, divalidasi dulu oleh ahli ya di bidangnya sesuai dengan bidang yang nanti. Kalau kami dulu di prodi apa ya di BEP itu tidak langsung digunakan, tetapi dicoba dulu. Dicoba dulu. Yang nanti di das kadang-kadang mahasiswa yang enggak sengaja, tapi ya dicoba dulu untuk di kualitas empirisnya. Nah, ketika data itu terkumpul, karena kan instrumen yang kita kembangkan kemarin itu adalah instrumen yang mengarah ke kuantitatif, instrumen penelitian kuantitatif. Setelah data itu terkumpul, maka tentu kita harus memaknai data itu dengan melakukan analisis data, data kuantitatif. Nah, di sini kita akan coba mendiskusikan beberapa hal terkait dengan analisis data kuantitatif yang mungkin saja teman-teman nanti gunakan dalam tesisnya, baik itu dalam desain kuantitatif secara murni ataupun juga desain mix ya, misalnya penelitian campuran yang melibatkan analisis kuantitatif di dalamnya, bisa juga dilakukan itu. Karena biasanya di penelitian R&D juga teman-teman biasanya menggunakan analisis kuantitatif itu untuk beberapa hal kepentingan. Ya, baik pertanyaannya. Nah, data itu sebenarnya bisa dimaknai sebagai informasi ya, baik itu lisan maupun tertulis yang berhasil dikumpulkan. Nggak usah dicatat, nanti saya berikan. Direnungkan saja. Nah, apa ini kan? Biar ada kegiatan yang kemarin aja kami Iya. udah nonton berulang-ulang Pak. Download video apa itu? Video Oh iya, itulah baiknya Zoom ya. Tetapi ya sudah kan hari ini luringnya. Kalau Zoom ngantuk ya. Dan bisa berkeliaran kemana-mana. Tapi nontonnya jadinya harus ulang-ulang Pak. Nah, kadang ada mahasiswa itu kalau saya berikan meeting, saya akhirnya tahu bahwa mahasiswa ini nggak aktif itu hanya dari pertanyaan. Jadi ketika minggu depan dia bertanya, oh dia nggak aktif itu lagi. Dia hanya menyalakan zoom-nya, terus kameranya dinonaktifkan, terus berkeliaran kemana-mana. Karena pertanyaannya basic dari materi minggu yang lalu ya, artinya sepertinya orang duduk begini saja pun itu tahu jawabannya kalau dia ikut minggu lalu. Karena adanya harapan rekaman perkuliahan, akhirnya dia nggak terlalu perhatian. Kapanpun mau belajar ya silakan. Lebih meningkatkan kemandirian belajar. Jadi data itu bisa berupa lisan, bisa berupa tertulis yang berhasil dikumpulkan dari sumber data dan dijadikan bukti untuk mendukung upaya pencahayaan permasalahan penelitian. Jadi kira-kira bahasa sederhananya itu. Sementara analisis data itu sebenarnya kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstrakkan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Jadi analisis data itu mestinya relevan dengan tujuan penelitian, permasalahan penelitian. Jadi jangan sampai keluar dari situ. Jadi kalau kita melakukan analisis data, kita bertanya, analisis ini ada nggak kontribusinya untuk menjawab
tujuan penelitian? Ada nggak kontribusinya untuk menjawab permasalahan penelitian? Kalau nggak ada ya nggak usah. Gitu kan? Jangan hanya karena ini keren menggunakan aplikasi apa begitu ya. Tapi ya kalau kita tanya apa sih kontribusinya terhadap pemecahan masalah, ya nggak penting-penting amat juga sih, ya sudah jangan dilakukan. Kira seperti itu. Nah, dari sifatnya teman-teman ya, ada yang namanya data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, karena judul topik kita hari ini adalah data kuantitatif, maka kita akan berbicara di sekitar situ ya. Karena ada sendiri nanti sesinya kita mencoba mendiskusikan analisis data kualitatif. Ada. Kemudian kita saksikan semuanya supaya bisa sampai ke situ ya. Dengan catatan kita diberi umur yang umur mah nggak ada yang tahu sudah. Masih muda-muda. Masih muda-mudanya tiba-tiba duduk kan langsung. Ya Allah. Duduk aja langsung ternyata di belakangnya kena tikam gitu kan. Oke, ada data kualitatif ya, data yang dikategorikan menurut gambaran kualitas objeknya yang dipelajari atau yang berbentuk kategori atau atribut. Nah, selanjutnya ada juga data kuantitatif ya, di mana berbentuk bilangan, ya nilainya bisa berubah, bersifat variabel. Nah, tetapi yang tentu yang kita diskusikan saat ini nanti adalah data-data kuantitatif ya, data-data kuantitatif. Karena instrumen yang kemarin itu kita buat itu akan mengarahkan pada data kuantitatif. Jadi salah satu hal yang penting juga dalam instrumen itu adalah kisi-kisi. Jadi ketika Anda memberikan instrumen Anda ke validator untuk divalidasi, serahkan kisi-kisinya supaya validator itu bertugas untuk memastikan apakah item yang Anda susun itu sudah mengukur indikatornya, itu sudah mengukur kisi-kisinya. Ya. Itu yang penting, jangan langsung pernyataannya. Beberapa mahasiswa yang memasukkan instrumen untuk divalidasi ke saya hanya memasukkan pernyataannya saja. Nah, karena saya dalam kondisi seperti ini, ya sudahlah iya aja. Ada panjang. Oh, bukan saya pemimpin. Karena ya saya sering katakan bahwa kalau memberikan instrumen itu sertakan kisi-kisinya ya supaya jelas item ini mengukur indikator yang mana supaya kita bisa nilai, bantu membuatnya benar nggak nih katanya. Itu dari tadi menurut sifatnya. Dari cara memperolehnya ada data primer, ada data sekunder. Ya. Data primer inilah yang diharapkan sebenarnya dalam tes di mana ini data yang dikumpulkan atau diolah sendiri oleh seorang peneliti atau lembaga. Jadi peroleh langsung oleh objeknya. Misalnya Anda membuat instrumen itu, terus memberikan kepada responden, terus Anda ambil itu datanya, itulah yang disebut sebagai data primer. Selain data primer ada juga ternyata data sekunder ya. Ini dulu waktu saya S1 ya mainnya seperti ini ya, karena kita malas buat instrumen ya. Bagi yang malas buat instrumen jadi gunakan data sekunder saja. Contoh sederhananya begini ya, variabel hasil belajar. Variabel hasil belajar kalau saya ingin menggunakan data primer, saya bawa tes sendiri, instrumen tes sendiri, saya tes kepada siswanya. Ya, saya periksa sendiri. Saya kembangkan tesnya sendiri, saya berikan sendiri kepada siswanya. Kemudian saya periksa, saya ukur, inilah data hasil belajar. Itu data primer. Tetapi kalau data sekunder, data yang diperoleh sudah jadi ya, sudah dikumpulkan oleh orang lain, sudah diolah oleh pihak lain. Bisa juga dalam bentuk publikasi. Contohnya tadi hasil belajar, kalau saya ingin menggunakan data sekunder, saya mengambilnya dari dokumen dulu. Tidak perlu lagi saya capek-capek buat instrumen tes, membagikan kepada siswa, memeriksa, tinggal saya gunakan. Nah, biasanya ini kan yang digunakan untuk memperkuat latar belakang.
salah satu hal yang umum dipersoalkan di latar belakang adalah masalah hasil belajar siswa sekolah. Meskipun tidak umum dilakukan oleh mahasiswa, tapi meskipun tidak secara keseluruhan dilakukan, tetapi umumnya munculnya begitu. Salah satu hal yang dipersoalkan di latar belakang adalah hasil belajar siswa yang salah satu persoalan yang dihadapi oleh guru dan siswa di lapangan adalah hasil belajar yang belum sesuai dengan harapan. Titik. Itu peraturan. Itu kalimat pertamanya dalam peraturan. Hal ini didukung dari dokumen hasil belajar yang diperoleh dari daftar nilai siswa dari guru kelasnya, menunjukkan bahwa rata-rata siswa hanya mencapai sekitar 57,6 misalnya ya. Biasa kan itu kan kalimat latar belakang klasik itu. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa. Kalau memang kondisinya begitu. Ya. Hal ini tentu belum sesuai dengan harapan karena istilah KKN sekarang apa sih? Ada istilahnya sekarang yang baru. Lupa saya. Bukan CPR. Kalau saya mimpi tadi cuma sesuatu. Lupa ya. Pokoknya katakanlah KKN ya. Meskipun istilahnya sekarang sudah tidak familiar lagi. Sementara kriteria ketuntasan diharapkan misalnya sebesar 75 akan muncul gap di situ. Jadi ketika kalimat-kalimat itu ditambahkan lahirlah sebuah paragraf. Ingat topik kita beberapa minggu sebelumnya bahwa masalah yang baik itu adalah masalah yang didukung oleh berbagai kondisi. Kalau kita lihat dokumennya, masalahnya memang itu. Kalau kita lihat dari hasil wawancaranya, informan memang atau respondennya memang menyatakan itu. Kalau kita amati dalam konteks pelaksanaannya, masalahnya memang itu. Contoh tadi paragraf pertama tadi itu membahas tentang masalah hasil belajar. Kemudian kita pindah misalnya ke paragraf lain. Hal ini didukung juga melalui hasil pengamatan yang dilakukan di dalam kelas. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa siswa masih kesulitan memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Kalimat itu sudah banyak kalimat. Hal ini terlihat pada saat guru memberikan pertanyaan kepada siswa, tapi siswa masih kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan benar pada saat proses pembelajaran. Hafal saya kalimat-kalimat itu karena itu menjadi template mahasiswa pada saat ujian. Sampai-sampai kami penguji itu hafal itu alumni. Tapi nggak apa-apa, benar itu. Daripada membuat latar belakang yang terlalu banyak berbahasa-basi, terlalu jauh mengambil titik. Misalnya sampai pada sejarah kemerdekaan Indonesia. Padahal hanya ingin menceritakan project based learning. Itu sampai mengambil latar belakang itu terlalu jauh ke belakang. Ya. Sampai pada undang-undang Seknas dan lain sebagainya, saya bilang santai aja. Ya. Gak usah terlalu jauh gitu kan. Sama seperti misalnya seorang pemain bola ingin menendang penalti, itu ambil ancang-ancangnya mungkin di bangku supporter. Saking jauhnya gitu. Ya. Nah, jadi ketika apakah memang kalimat basa-basi dalam latar belakang itu nggak boleh saja, tetapi sewajarnya aja. Ya, sewajarnya aja. Kalimat basa-basi itu kan yang bentuk piramid itu kan, jadi dari hal umum yang menjadi khusus. Cuma persoalannya jangan juga terlalu umum, gitu. Jangan terlalu jauh. Sampai menyinggung masalah kemerdekaan gitu kan. Ya, sewajar-wajarnya aja, jangan terlalu panjang. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa jadi nanti teman-teman itu memanfaatkan data primer atau data sekunder dalam mendukung permasalahan. Data sekunder biasanya digunakan untuk mendukung permasalahan. Ya, misalnya hasil dokumen dari hasil belajar, teman-teman tidak melakukan tes, tetapi teman-teman menggunakan daftar nilai siswa yang selama ini sudah ada. Tetapi jangan hanya itu, ya, dukung dengan teknik yang lain. Ini tadi kan dokumen. Coba saya amati, apa benar emang siswa misalnya kesulitan memahami materi. Saya ikutlah dia dalam kegiatan pembelajaran. Oh, pada saat gurunya menjelaskan,
Terkadang gurunya melempar pertanyaan kepada siswa, siswa juga kesulitan menjawab pertanyaan itu. Berarti kan nggak paham siswanya ya. Nggak cukup dengan observasi misalnya. Saya dukung juga dengan wawancara. Saya wawancara siswanya, apa sih kesulitannya mempelajari materi ini? Mungkin siswanya bisa memberikan informasi yang berarti untuk mendukung latar belakang kita loh. Nah, kadang ada mahasiswa dalam tesisnya itu hanya mengandalkan data wawancara saja. Saya bilang apa sih yang bermasalah di lapangan, Mas, Mbak? Pak, hasil belajar apa? Siswa itu pemahaman belajar siswa terhadap materi itu rendah. Apa bukti? Saya wawancarai Pak. Apakah itu sudah kuat? Apakah Anda yakin bahwa hasil yang Anda dengar itu betul-betul benar adanya? Atau mungkin ada hal yang ditutupi? Atau mungkin ada hal yang lebih penting dari itu? Nah, makanya jangan nanti menceritakan latar belakang hanya dari sisi wawancara saja. Dukung dengan teknik lain. Jadi selain Anda menemukan permasalahan melalui wawancara, dukung juga dengan observasi tadi. Sepanjang dia sepanjang kejadiannya masih bisa diamati saat ya. Jangan sampai situ memanfaatkan juga dokumen. Nah, mungkin ada dokumen-dokumen yang mendukung itu. Misalnya kalau masalah persoalan hasil belajar, mungkin ada dokumen yang menunjukkan hasil belajarnya tidak. Sehingga kan kuat itu persoalan. Jadi penguji mau bertanya dari sisi manapun itu ada jawabannya. Ya. Kalau hanya menggunakan wawancara terus nanti menyimpulkan akhirnya penting untuk mengembangkan media komik digital lah. Jadi umumnya mahasiswa itu meneliti bukan karena persoalan, tetapi karena dia pintar ngembangin produknya. Dia ngembangin misalnya multimedia interaktif berbasis iSpring, ya kan? Bukan karena di lapangan butuh, tetapi karena dia jago buat itu. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, kembali lagi ke analisis data ya teman-teman ya. Jadi dalam menganalisis data kita juga harus mempertimbangkan skala pengukurannya. Ya. Sudah pernah mungkin ya mendengar istilah skala pengukuran? Pernah nggak? Pernah ya? Utamanya yang basisnya S1 PGSD ini pasti pernah. Kalau nggak pernah saya banyak lagi pesan. Skala pengukuran yang Anda tahu itu apa lagi? Oh iya, bukan itu ya. Nah ini yang maksud saya. Pernah mendengar ini? Itulah. Jadi ada rasio, ya kan? Ada interval. Nominal dulu, ya. Nominal yang paling sederhana. Nah, ini harus kita pahami dalam analisis data kuantitatif. Ini harus kita pahami. Karena beda bentuk itu beda kesimpulan, beda bentuk nanti beda teknik. Ya. Kira seperti itu. Nah, saya pikir nominal ini mestinya sudah degradasi ini sudah pernah disebut di S1. Sudah pernah disebut di S1. Misalnya kalau skala nominal itu ya dinyatakan sebagai ukuran yang tak sebenarnya, hanya mampu membedakan saja. Misalnya ketika Anda ketemu dengan misioner yang mengatakan cintalah satu jika Anda laki-laki, cintalah Anda jika jenis kelamin perempuan misalnya. Jadi satu untuk pria, satu untuk perempuan. Nah, ketika misalnya responden memilih 2, ini memilih 1, bukan berarti ini 2 kali lebih besar daripada ini. Tidak, dia hanya mengkategorikan saja. Makanya dalam SPSS itu ada pengkategorian data. Jadi sebelum menganalisis data, idealnya dikategorikan dulu. Datamu nominal enggak? Datamu original enggak? Datamu rasio enggak? Atau interval. Tetapi dalam SPSS itu rasio dan interval itu disamakan. Ya, disamakan dalam istilah scale. Coba aja nanti buka SPSS. Ya tak? Ya.
Sebenarnya scale itu representasi dari rasio dan interval. Ya, misalnya nomor punggung sepak bola ya. Misalnya penjaga gawang nomor punggungnya 1 ya kan biasanya. Kemudian penyerang itu nomor punggungnya misalnya 20 ya. Bukan berarti penyerang itu 20 kali lebih hebat daripada penjaga gawang, tidak. Itu hanya pembeda saja. Kategorisasi saja. Ya. Kira-kira seperti itu. Apa mungkin kita gunakan data skala nominal nanti pada saat analisis data? Pak, mungkin saja. Pada saat desain eksperimen kita akan menggunakan nominal ini. Misalnya, pada saat kita menganalisis data, misalnya kita akan memberikan pengkategorian, oh ini dari kelompok kontrol, ini dari kelompok eksperimen, itu pakai nominal itu untuk membedakan. Dikasih kode misalnya E untuk eksperimen, K untuk kontrol, itu sebenarnya tanpa kita sadari itu data nominal. Ya. Oke, kira seperti itu. Kemudian ordinal ya. Ordinal ini tingkat dikit ya. Kalau tadi data skala nominal itu hanya mampu membedakan saja. Kalau skala ordinal itu sudah mampu membedakan dan sudah menunjukkan urutan. Contoh, jika Anda ketemu instrumen penelitian misalnya centanglah 1 jika Anda tidak lulus SD, centanglah 2 jika Anda lulusan SD, centanglah 3 jika Anda lulusan SMP, centanglah 4 jika Anda lulusan SMA, centanglah 5 jika Anda lulusan perguruan tinggi. Ya, artinya apa? Ketika ada responden centang 1, ada responden centang 3, itu 3 ini lebih baik dibanding 1 ini karena sudah menunjukkan urutan di sana. Ya. Nah, kira-kira kalau tadi yang pertama tadi nominal itu tadi hanya membedakan saja. 2 tidak berarti lebih baik dari 1, hanya sebagai kategorisasi saja. Kira seperti itu. Nah, ini yang banyak kita gunakan ya teman-teman ya, yang interval dan rasio ini ya. Karena disinilah paling sering kita pakai gitu. Nah, dalam skala interval ini, jadi skala sebelum interval ini tadi apa? Ordinal. Semua sifat nominal ini dimiliki oleh ordinal. Tetapi tidak semua sifat ordinal itu dimiliki nominal. Apa yang tidak dimiliki oleh nominal itu adalah urutannya tadi itu, nggak ada di nominal. Begitupun interval. Semua sifat nominal, ordinal itu dimiliki oleh interval. Ya, sama, hukumnya sama. Tetapi tidak semua sifat interval itu dimiliki oleh dimiliki oleh ordinal dan nominal. Apa yang tidak dimiliki yaitu jarak yang sama. Jarak yang sama atau interval yang sama. Nah, contohnya ketika misalnya kita ada data misalnya 10 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius, kan itu jaraknya 20 ke 10 ya. Itu sama jaraknya dengan 20 ke 30. Artinya memang jaraknya sama, jarak skalanya sama. Kalau di ordinal itu jaraknya tidak sama. Misalnya ketika antara lulusan SD ke SMP dan SMA ke perguruan tinggi, itu tuh tidak jelas jaraknya. Tidak jelas jaraknya. Jadi dia tidak memiliki sifat interval itu, interval yang sama. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa di dalam analisis data nanti itu memang antara ordinal dan interval itu sering di satu kelompokkan dalam analisis statistik non paralel. Ya. Mudah-mudahan Anda sudah pernah mendengarnya di S1 bagi yang belum belajar statistik ya.
Karena ada yang sudah belajar statistik, ada yang belum. Karena kalau analisis data kuantitatif ya kita mau tidak mau kita harus bermain dengan statistik. Nah, jadi kalau yang mungkin alergi itu ya mungkin bisa pilih fenomenologi ya kan, studi kasus atau teori teori gitu ya. Nah, yang jauh-jauh dari lah statistik gitu ya kan. Tapi janganlah hanya gara-gara itu menghindar. Justru kalau Anda merasa alergi ya, justru itu tantangannya. Ambil yang itu, ya, supaya bisa menyembuhkan itu. Ya, karena antara ordinal dan nominal itulah yang menjadi syarat tidak boleh menggunakan statistik parameter. Ketika datanya sudah ordinal atau nominal, itu pintu analisis parameter itu tertutup, nggak boleh. Yang memungkinkan untuk menggunakan analisis parametrik nanti hanya data interval atau rasio. Nah, bagaimana dengan rasio? Rasio itu sama sifatnya dengan interval, hampir persis sama. Hanya saja yang membedakan adalah nilai titik nolnya. Ya, kalau di interval tadi itu titik nolnya relatif, kalau di rasio ini titik nolnya mutlak. Artinya memang tidak ada. Contoh tadi yang interval itu suhu misalnya. Kalau orang mengukur suhunya ini 0 derajat, bukan berarti tidak ada suhu. Ya. Tapi suhunya memang 0. Tapi kalau dalam skala rasio, kalau misalnya harganya 0 rupiah, memang nggak ada harganya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tetapi sifat yang lain sama, makanya dia dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama dalam SPSS, dalam kelompok scale gitu. Kalau kita buka SPSS itu kita buka pengkategorian data itu kedua dari mereka itu dikatakan scale. Scale itu merepresentasikan antara interval dan rasio. Saya ingat peristiwa beberapa tahun yang lalu ya, tahun 2013 mungkin, 10 tahun yang lalu, waktu saya masih seperti Anda. Ya. Waktu itu saya kuliah S2. Sempat ada perdebatan antar dosen saya karena saya diajar oleh guru masak waktu itu. Biang keroknya apa? Biang keroknya skala Likert. Ada yang mengatakan, ada kelompok dosen saya waktu itu yang mengatakan bahwa sebenarnya skala Likert itu bukan interval, tetapi ordinal. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa skala Likert itu adalah interval, diasumsikan sebagai interval. Mungkin menurut Anda itu biasa-biasa aja, tapi ini penting untuk dipastikan keputusannya karena jarak antara ordinal dengan interval itu menentukan analisis data nanti. Kalau kita mengatakan bahwa skala Likert itu ordinal, maka nggak bisa lagi menggunakan skala Likert untuk itu. Nggak bisa lagi menggunakan skala Likert itu untuk regresi. Nggak bisa lagi menggunakan skala Likert itu untuk analisis variasi. Nggak bisa lagi menggunakan skala Likert itu untuk multivariat MANOVA karena dia dituduh ordinal. Kelompok yang menuduh ordinal ini saya perhatikan adalah kelompok-kelompok yang muridnya Prof. Jali waktu itu. Prof. Jali itu adalah mantan rektornya Universitas Negeri Jakarta. Yang lengser waktu itu gara-gara kasus tertentu. Karena beliau yang menulis buku itu bahwa dia diduga ordinal. Kenapa? Karena dalam skala Likert itu antara setuju dan sangat setuju, kita nggak tahu apakah jaraknya sama. Ada spidol nggak?
Ada ya? Mungkin ada di sini. Oh, ada di sini. Semampunya saja ya. Misalnya, sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju ya. Ini kan mainnya ligat ya. Sementara kalau dia harus interval, kita harus pastikan apakah jarak ini sama dengan ini. Waktu terjadi perdebatan waktu itu juga kelompok yang sebelah itu nggak bisa menjelaskan bahwa apakah jarak antara sangat setuju ke setuju itu sama besarnya dengan jarak tidak setuju dengan sangat tidak setuju, atau mungkin apakah jarak ini ke sini sama dengan ini ke sini. Itu kan menjadi persoalan sekali lagi. Sehingga biasanya dalam analisis data pada umumnya, pada saat kita membangun kuesioner, misalnya untuk pernyataan positif, negatif ya kan? Biasanya kan untuk pernyataan positif ini kita skor 5, 4, 3, 2, 1 kan ya. Untuk pernyataan negatif ini kita skor 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita maknanya seperti ini saja. Tapi kan sebenarnya ini skala psikologi, psikis gitu. Kita nggak ngerti jaraknya katanya. Berani nggak katanya Anda menjamin bahwa perasaan seseorang itu antara sangat setuju ke setuju itu sama jauhnya dengan tidak setuju ke sangat tidak setuju? Karena pada saat di skor nanti akan seperti ini. Coba nanti baca bukunya kalau yang penasaran ya. Nama bukunya tipis kan. Nama penulisnya itu Jali dan Mudiono. Jadi dan Mudiono itu tipis, bukunya tipis. Kalau nggak salah judulnya pengukuran apa gitu di bidang pendidikan. Kayaknya ada di perpustakaan ya. Ada di perpustakaan sini. Bukunya buku lama, buku lama. Jadi dan Mudiono. Nah, tetapi mereka membuat sebuah solusi untuk memformulasikan skala Likert itu ke interval. Mereka itu dia memberikan sebuah formula, nanti bisa baca bukunya itu. Ada sebuah rumus yang diberikan, kemudian nanti responnya tidak mesti 5 seperti ini. Mungkin saja sangat setuju hanya dihargai sekitar 4,2, kemudian setuju dihargai sekitar misalnya 3,7, ragu misalnya dihargai sebesar 2,8, tidak setuju misalnya dihargai sebesar 1,2, kemudian ini dihargai misalnya 0,7. Bisa saja seperti ini. Cuma kan yang umum yang kita kenal itu adalah yang ini ya. Yang ini. Itu terjadi di 2013 waktu saya kuliah di F2 waktu itu. Saya temukannya perdebatan, bukan saya jadi penonton waktu itu. Seperti Anda ini. Cuma kan saya perhatikan, oh ternyata dosen tidak satu suara juga ya. Tapi ya dalam forum mah ya perbedaan pendapat ya sah saja ya sepanjang. Nah, ini yang menjadi kerasahan saya. Kemudian saya lanjut S3 waktu itu. Saya lanjut ke sini, Negeri Yogyakarta, prodi PEP. Waktu itu sebelum kebijakan seperti ini itu masih banyak dosen-dosen luar yang masuk ngajar di sini. Dosen-dosen dari Jakarta, dari mana-mana. Gitu. Nah, saya bawa pertanyaan itu ke salah satu narasumber. Prof, bagaimana pandangan? Karena ini skala Likert. Ada kelompok yang mengatakan bahwa sebenarnya skala Likert ini ordinal, bukan interval. Prof tersebut mengatakan bahwa sebenarnya juga memang terjadi perdebatan di sana. Tetapi dia mengambil sebuah referensi di Kerlinger itu. Ada buku statistik Beforial yang bukunya itu. Kerlinger itu mendefinisikan bahwa skala Likert itu diasumsikan interval. Ya, kenapa? Nanti slide selanjutnya akan Anda lihat
Apa sih dampaknya kalau dia ordinal? Apa sih dampaknya kalau dia interval? Kalau dia ordinal, maka dia tidak bisa ujian. Hanya bisanya wilcoxon, hanya bisanya minute. Tetapi kalau dia interval, dia bisa melakukan banyak hal. Sementara likat yang selama ini kita lakukan, itu kita maknai sebagai interval. Kita maknai sebagai interval. Sehingga ketika kita input di SPSS, kita input nilai-nilai yang ini. Ya tak? Kalau liker versi garis keras tuh, liker versi yang menentang itu, pada saat dia input di SPSS itu dia bukan seperti ini, tapi dia menggunakan formulasi-formulasi ini. Bagaimana cara menemukannya ini ada di buku itu yang saya cerita tadi di video ini. Cara memformulasikan. Tetapi ya apa ya? Budayanya di kita itu juga ini itu ya sudah seperti ini ya, sudah mengasumsikan bahwa dia tepat. Cuma suatu saat nanti mungkin Anda lanjut di sini. Karena kalau saya sarankan Anda mulai lanjut S3 jangan di sini. Rugi kan ya? Kenapa saya mengatakan rugi? Karena kalian akan ketemu kami lagi. Ya kan? Kalau pertimbangan income generating kampus, ya tentu saya akan mempromosikan, ayo nanti S3. Kami kan mau bayaran aja. Tapi kan Kak, saya mau ingin mahasiswa saya itu hari-hari. Jangan di sini kalau saya. Syukur-syukur bisa keluar. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan direkam ini ya. Oh nanti kalau pimpinan tahu ini Pak Haji membuat merusak pasar. Ya biasa kan mahasiswa itu kalau habis ujian itu diberi semangat ya, semangat nanti jangan berhenti sampai di sini ya kan? Itu kan kalimat template penguji itu ya kan? Mungkin masih saya bilang ya, masya Allah penguji perhatian banget, padahal itu template untuk semua orang dibutuhkan ya, nggak usah baper gitu kan, jangan sampai masya Allah bapak perhatian banget, tidak, cuma semua orang dibutuhin ya kan? Jadi jangan pada semangat ya, semangat terus agar Anda bisa lanjut studi ya. Jangan berhenti sampai di sini. Jadi kan itu template-nya penguji. Nah, biasanya kan di akhir ya S3 siap menunggu Anda, S3 di STIKDA siap menunggu Anda dalam perusahaan. Tapi bisikan-bisikannya berapa ya? Ya kalau saya sih jangan di sini. Seperti saya itu saya bisa membanding-bandingkan ya. Membanding-bandingkan dosen yang sudah pernah mengajar saya. Ya kan? Oh ternyata saya tidak menyalahkan satu sama lain. Bahkan saya mengambil bahwa ya sudahlah kalau ketemu dengan beliau, saya harus memposisikan Niker dalam posisi ini. Tetapi kalau saya ketemu dengan yang satunya lagi, oh dia sudah menganggap bahwa Niker yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, jadi dalam SPSS pun rasio dan interval ini disamakan ya, itu disebut dengan scale ya. Nanti coba bisa aja buka SPSS-nya itu. Ya. Atau belum punya SPSS? Sudah. Tapi semuanya sudah pernah menggunakan SPSS toh? Sudah, alhamdulillah. Karena itu ibarat main bola itu adalah keterampilan dasar menendang. Ya. Nah, teman-teman, dalam analisis data kuantitatif ya yang biasa dilakukan ya dalam tesis atau penelitian-penelitian pada umumnya ada yang disebut sebagai analisis deskriptif ya. Analisis deskriptif itu bisa berupa penelitian tabel ya kan. Biasa kan lihat di bab 4 awal-awal itu penelitian tabel. Sebenarnya itu bukan sembarang tabel, tapi pada saat itu peneliti itu sedang melakukan analisis deskriptif. Apa sih analisis deskriptif itu? Ya semangatnya hanya untuk mendeskripsikan data saja, tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Hanya menggambarkan keadaan data saja. Ya. Mungkin ada penyajian diagram, grafik, penyajian histogram, dan sebagainya. Itu bagian dari analisis deskriptif. Ya. Itu bagian dari analisis kuantitatif deskriptif.
Atau mungkin ada penjelasan terkait, misalnya di awal-awal bab 4 itu biasanya ada penjelasan terkait dengan ukuran pemusatan. Tendensi sentral. Ya, tendensi sentral itu apa saja? Yang bagi yang sudah belajar statistik, mestinya selesai. Wah, kalau yang nggak tahu ya mesti ngulang statistik. Jadi tendensi sentral misalnya mean, ya kan? Median. Sudah? Nah, nanti saya laporin ke Prof. Yopi. Prof. Yopi, anulir nilainya yang mahasiswa ini. Ya, lupa dia. Oke, mungkin ada ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran seperti varian, simpangan baku, atau bahasa Slemannya itu standar deviasi. Varian, persenti, desi, ya kan? Kuartil, ya kan? Itu semua ukuran penyebaran. Nah, dan mungkin saja dalam awal bab 4 untuk penelitian tesis yang kuantitatif itu kita akan main seperti itu di awal bab 4. Kira seperti itu. Ya. Nah, adapun misalnya analisis diferensial bisa berupa estimasi parameter yang saya katakan tadi itu bahwa melakukan sebuah generalisasi ya. Seperti misalnya pengujian hipotesis ya, pengujian hipotesis perbedaan atau pengujian hipotesis yang terkait dengan asosiasi atau hubungan. Nah, biasanya kan yang banyak digunakan oleh mahasiswa migrasi yang warna biru itu yang terkait dengan perbedaan. Hampir banyak hal dilakukan pada desain eksperimen dan R&D. Kok ada R&D, Pak? Iya, R&D kan biasanya ada uji efektivitas. Ya, pada uji efektivitas itu kita melakukan eksperimentasi, melakukanlah yang biru. Nah, misalnya kita ukur dari pre dan postnya, ya kan? Atau misalnya kita ukur dari kelompok 1 dan kelompok 2-nya, boleh. Baik dari segi supaya misalnya kita bisa ketahui apakah produk yang kita buat itu efektif atau tidak. Misalnya saya buat sebuah komik digital ya, mestinya kalau saya misalnya berikan pretest, saya ambil datanya, kemudian saya berikan produk itu, kemudian saya post, mestinya hasil yang diperoleh lebih bagus post dibanding pretest. Kalau ingin mengarah pada kesimpulan efektif. Atau misalnya saya memilih 2 rombel dengan asumsi bahwa kemampuan yang sama. Kelas 1 ini saya berikan perlakuan komik digital. Kemudian kelas kontrolnya ini saya berikan perlakuan lain, misalnya yang mungkin hampir setara dengan komik digital ini. Kemudian saya ukur, mestinya nanti yang lebih bagus adalah ini. Setelah dilakukan uji perbedaan. Kalau uji hubungan ini sih jarang ya dilakukan di mahasiswa migas gitu. Bukan tidak pernah, tetapi jarang. Pernah juga saya temukan, tetapi kemungkinannya kecil. Ya, baik ya teman-teman. Jadi kita hari ini berbicara dalam kacamata positivistik ya. Karena kalau kita berbicara saya dilihat. Oke. Nah, dalam penelitian kuantitatif kan kita tidak asing lagi istilah ini ya.
istilah hipotesis ya. Nah, kalau kita belajar lihat dari istilahnya ya, bahwa hipo itu lemah, tesis itu pendapat, oh berarti tesis pendapat yang lemah. Secara awal sih emang begitu ya, karena dia harus dibuktikan, diuji dulu. Nanti dia kuat setelah dia teruji, ya kan? Nah, jadi teman-teman, hipotesis itu suatu keterangan sementara ya dari satu fakta yang dapat diamati. Dalam penelitian kuantitatif, hipotesis itu datangnya dari mana? Kira-kira? Kuantitatif. Hipotesis itu datangnya dari mana? Yang jelasnya bukan dari mata turun ke hati. Bukan, ya kan? Tapi dari tempat lain gitu. Hipotesis itu kan dugaan sementara. Dugaan, tetapi dugaan ini bukan dugaan yang sembarang dugaan, tetapi dugaan yang berdasar juga. Dari mana dasarnya? Dari kajian teori, penelitian relevan, kerangka pikir. Dari situlah datangnya hipotesis. Ya kan? Kenapa kemudian kita berani menduga bahwa motivasi belajar itu mempengaruhi prestasi? Karena teori pada bilangnya gitu. Ya kan? Seandainya teori enggak bilang gitu, kita enggak berani juga seperti itu. Kenapa kemudian kita berani menduga bahwa dengan dengan komik digital yang saya kembangkan ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Dari mana dugaan itu? Dari teori. Karena teori sudah memberikan kabar bahwa dengan pembelajaran berbasis komik digital itu bisa mengatasi ini, ya. Sehingga insya Allah jika diberikan pada siswa, ya insya Allah karena itu belum teruji hipotesis ini, bisa aja tertolak, ya kan? Nah, karena kan penelitian kuantitatif itu kan sebenarnya mencoba menabrakkan rasional dengan empiris. Rasional itu ya datangnya dari teori. Oh, secara rasional, secara teori. Motivasi itu mempengaruhi prestasi. Tapi tunggu dulu secara empiris, kita buktikan dulu di lapangan, benar kan? Nah, makanya diukurlah motivasi siswa di lapangan, kemudian diukur juga prestasinya, kemudian kita analisis, oh ya benar, berarti hipotesis tadi itu teruji. Artinya apa? Semakin tinggi motivasi anak dalam belajar itu, maka semakin tinggi juga prestasinya. Semakin rendah motivasinya, maka semakin rendah juga prestasi. Misalnya begitu ya. Cuma biasa terkadang mahasiswa juga prihatin itu mahasiswa sekarang. Bagaimana kalau tidak teruji, Pak? Ya kan teorinya mengatakan bahwa mestinya motivasi itu mempengaruhi prestasi. Bagaimana kalau tidak teruji, Pak? Misalnya kalau dianalisis itu tidak signifikan. Berarti kan kesimpulannya motivasi tidak mempengaruhi prestasi. Itu kan jatuhnya kan. Sehingga sarannya, wahai Bapak Ibu guru nggak perlu memperhatikan motivasi siswa, karena itu tidak mempengaruhi prestasi. Iya kan? Berani nggak kita ngomong begitu? Saya bilang periksa dulu. Banyak hal yang bisa mengacaukan hipotesis itu. Karena sebenarnya kalau hipotesis itu direncanakan dengan baik, mestinya terbukti. Ya. Artinya kalau memang disusun secara teori yang baik, itu peluang besarnya akan terbukti. Cuma persoalannya adanya mungkin hal-hal yang tidak terduga di lapangan. Salah satu contohnya, ketika kita turun ke lapangan, berikan instrumen yang kita buat itu kepada siswa nggak baca, langsung saja setuju. Langsung saja setuju. Tidak baca pernyataan. Padahal dalam pernyataan itu ada ini, ya kan? Itu yang biasa perilaku responden yang seperti itulah yang merusak data. Jadi untuk mengantisipasi itu, teman-teman ya, kita harus tahu diri. Bagaimana tahu diri kita? Jangan membuat instrumen yang merusakkan responden. Ketika saya memvalidasi instrumen biasa, saya komentari itu pernyataannya terlalu panjang. Saya aja sebagai validator bosan membacanya, apalagi responden.
Ya, harus membaca misalnya 40 nomor, 40 item, 50 item, pernyataannya sangat panjang. Mungkin kalau hanya 5 item itu kita bisa fokus, tapi pindah ke item ke-6, udah centang aja, nggak ada juga ngomongnya. Ya, itulah yang biasa ini, yang merusak konsentrasi responden. Akhirnya data menjadi kacau, diuji normalitasnya nggak normal, gitu kan? Diuji yang lain itu nggak signifikan. Wah, bagaimana ini Pak? Akhirnya muncullah godaan setan ya. Iya, terus terang. Kenapa saya tahu ya? Kan saya pernah mengalami hal seperti itu. Ya, akhirnya kan penelitian kuantitatif itu kan sebenarnya sensitif ya, karena kita mainnya angka ya. Angka mungkin yang awalnya tadi 2 kita berubah jadi 4 itu ceritanya lain. Ceritanya lain. Dan yang tahu itu hanya kita dan Tuhan. Pembimbing nggak tahu. Pembimbing mah hanya lihat pada saat kita print terus tunjukkan ke dia Pak konsultasi. Dia nggak tahu perilaku kita. Dia nggak tahu apa yang setelah kita perbuat. Ya, yang tahu hanya kita dan di atas. Yang temannya kadang dari malaikat yang mencatat di sampingnya. Wah, waktu dulu kalau nanti di hari pembelasannya dibuka langsung catatan kita. Wah, dulu waktu kamu tesis S2 ya, ngambil gelar magister pendidikan, kamu manipulasi data, ya kan? Mestinya dari responden hanya 2, kamu rubah jadi 4. Ah, ini buktinya katanya. Wah, jadi kan terungkap semua nanti. Jadi ya, kenapa saya mengatakan seperti ini? Supaya kita mawas diri teman-temannya. Bahwa kemungkinan besar nanti responden itu bisa menggagalkan rencana kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia tidak serius respon instrumen kita. Jadi harus pastikan serius enggak respondennya. Ya kami sangat mengharapkan semua responden itu serius. Jangan hanya mengisi tidak membaca pernyataan. Ya kan? Itu kan menjadi merugikan kita. Kita udah capek-capek ngantar ke validator, tiba-tiba nanti diambil data ke lapangan lah, malah respondennya enggak serius. Nah, sebuah taksiran ya. Jadi sebuah taksiran, sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan dan diterima sementara ya. Jadi yang dirumuskan secara sementara yang dapat menerangkan fakta yang dapat diamati digunakan sebagai petunjuk langkah penelitian selanjutnya. Jadi ketika kita sudah menetapkan hipotesisnya bahwa apa ya, project based learning ini akan meningkatkan kemandirian atau berpengaruh terhadap kemandirian belajar siswa karena adanya project di sana. Maka itulah yang akan kita buktikan di lapangan. Itulah dugaan sementaranya dan mestinya kita yakin atas dugaan ini. Karena kita sudah mengkaji teori sedalam mungkin dan sebaik mungkin. Nah, juga dalam statistika hipotesis ini didefinisikan sebagai pernyataan matematis. Ada juga hipotesis dalam bentuk pernyataan matematis. Misalnya ada bentuk H0, HA, hipotesis alternatif, dan lain sebagainya. Itu hipotesis matematis. Dulu waktu saya S2 itu saya banyak diajar oleh alumni dari Universitas Negeri Jakarta. Dan guru mereka ini, Prof. Agung ini dari belajarnya dari Amerika. Sehingga ya seperti itu ya. Jadi ini kalau kita baca bukunya Prof. Agung ini, dia tidak terlalu memperhatikan normalitas data. Yang sering ini kita khawatirkan, maksudnya meskipun data itu tidak normal, boleh dilanjutkan dalam statistik pada. Tetapi di budaya kita, di budaya ini sepertinya jarang diterapkan. Jarang diterapkan perbedaan. Setelah saya pindah ke sini, saya diajar oleh pengajar-pengajar yang sedikit pemahamannya berbeda dengan yang sebelumnya. Sama-sama juga dari Amerika, tetapi memiliki pandangan yang berbeda. Tapi ya inilah bagusnya kalau kita belajar dari kampus-kampus yang berbeda.
Jadi kita bisa menerima berbagai informasi yang lebih bervariasi. Kalau Anda selesai di sini lanjut lagi, ya paling RPS-nya doang yang berbeda. Tapi kontennya itu kurang lebih, ya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, nah jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi suatu langkah yang tepat ketika ada yang ingin lanjut jangan di sini, jangan dulu ya nanti saya masuk dalam daftar pencarian orang. Oke, jadi teman-teman, proses perumusan hipotesis itu ya dimulai dari rumusan masalah. Karena kan hipotesis itu kita akan jawab masalah. Jadi rumusan masalah di bab 1 itu harus dilakukan. Ya, kemudian dari rumusan ketika kita sudah mengetahui rumusan masalah, kita kajilah teorinya. Misalnya tadi rumusan masalahnya misalnya menunjukkan bahwa apakah komik digital dapat atau begini, apakah project based learning dapat mempengaruhi kemandirian belajar siswa di sekolah. Itu kan rumusan masalahnya. Nah, ini saya kajilah teori project based learning. Project based learning itu seperti apa sih? Apa sih karakteristik project based learning? Kalau kita belajar dengan project based learning itu kita bisa memperoleh benefit apa? Ya. Kemudian saya kaji juga kemandirian belajar. Bagaimana sih kemandirian belajar itu? Apa sih kemandirian belajar itu? Apa sih tanda-tanda siswa yang mandiri dalam belajar? Ada nggak hubungannya dengan project based learning ini? Oh, saya coba hubung-hubungkan. Sehingga saya berani mengatakan bahwa ketika proses pembelajaran itu kita lakukan dengan project based learning, maka ini akan mempengaruhi kemandirian belajar siswa misalnya. Saya perolehnya dari mana? Dari kajian teori, bukan dari perasaan, bukan hanya dari duga-dugaan. Jadi memang dalam kajian teori di bab 2 itu harus ketemu itu bahwa variabel ini mempengaruhi ini. Jadi harus ada petunjuknya di bab 2. Jangan malah bab 2 jalan sendiri, bab 1 jalan sendiri. Karena bab 2 itu, teori itu salah satu fungsinya itu untuk mengarahkan hipotesis. Salah satunya untuk menjelaskan variabel dan mengarahkan hipotesis. Kemudian, selain kajian teori, kita bisa merumuskan hipotesis itu dari mana? Dari hasil penelitian yang relevan. Oh, ini dulu pernah ada loh yang terapkan project based learning. Hasilnya begini. Kan di bab 2 tesis itu kan ada bagian hasil penelitian relevan. Ada biasanya mahasiswa kreatif bertanya seperti ini, Pak, saya tidak memiliki penelitian relevan. Kenapa bisa? Gak ada yang bahas sama persis dengan saya. Ya pastilah. Jadi penelitian relevan itu bukan berarti semuanya harus sama. Ya. Jadi tadi saya ingin menghubungkan antara project based learning dengan kemandirian. Ini nggak harus kemandirian, mungkin ada penelitian tentang project based learning yang pernah dilakukan oleh orang lain. Itu coba kita analisa apa sih benefitnya dari project based learning itu. Kalau proses pembelajaran berlangsung dengan project based learning itu apa yang bisa kita peroleh? Guru itu bisa apa, siswa itu bisa mendapatkan apa, sehingga kita bisa kait-kaitkan dengan nanti ini. Sama seperti seorang dokter menganalisa, oh Anda sepertinya asam lambung. Jangan kalau saya berikan dia proma bagus ya. Kok bisa ya? Apa sih proma itu? Apa sih kandungannya proma itu? Kalau misalnya orang minum proma itu, pasien itu bisa mendapatkan benefit apa? Oh, ini di dalam proma ini ada antasidanya kan? Sehingga kalau diberikan pada orang yang asam lambung itu bisa meringankan gejala itu. Akhirnya kan diduga, oh ya bisa. Ya kan? Nah, jadi hipotesis itu bisa didukung selain dari kajian teori, bisa juga didukung dari hasil penelitian yang relevan. Makanya dalam tesis Anda di bab 2 jangan sekedar menempel-nempelkan hasil penelitian yang relevan. Ya, itu bukan pada hasil penelitian, tetapi itu adalah upaya untuk mendukung pemecahan masalah. Bukan hanya mencari perbedaan dan persamaannya, tapi apa sih kontribusi penelitian relevan yang Anda tuliskan di bab 2 itu untuk memecahkan persoalan itu? Kontribusinya adalah menguatkan hipotesis saya. Kira seperti itu. Apalagi? Nah, setelah itu kan sudah ada kerangka pikir. Ingat, kerangka pikir ini tidak perlu gambar.
Ya, tapi ini kan bahasa S1 ya. Kalau S1 itu dijelaskan, Pak, kok kerangka pikir nggak ada gambarnya? Ya kan harus ada gambarnya. Kerangka pikir itu apa? Bagaimana sih pola pikir peneliti itu dalam memecahkan permasalahan itu? Hingga endingnya nanti dia akan merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diharapkan untuk memecahkan masalah itu. Saya tuh berani mengatakan project based learning bisa mempengaruhi kemandirian karena setelah mengkaji teorinya, itu teori mengabarkan seperti ini. Beberapa hasil penelitian relevan juga mengabarkan seperti ini, sehingga saya semakin kuat itu menduga bahwa kalau proses pembelajaran itu saya selenggarakan berdasarkan project based learning, kemandirian belajar siswa itu akan meningkat. Nah, seperti itu. Jadi kerangka pikir itu tidak mesti gambar ya. Narasi juga nggak masalah. Nah, jadi ceritakanlah mulai dari posisi pertimbangan teori, pertimbangan hasil penelitian relevan, hingga endingnya apa? Hingga endingnya nanti akan ke sini teman-teman. Hipotesis penelitian. Nah, sehingga hipotesis penelitian ini adalah dugaan sementara, jawaban sementara untuk menjawab ini, menjawab masalah-masalah. Jadi seperti itulah perjalanan hipotesis. Jadi hipotesis itu tidak ujuk-ujuk muncul. Jadi dia turun dari teori, dari penelitian relevan, menjadi kerangka pikir, kemudian menjadi hipotesis. Ini untuk positivistik. Bagi teman-teman yang ingin meneliti studi kasus, ya diam aja dulu. Ya. Bagi para aliran positivistik, ya nanti aja. Mungkin beberapa minggu ke depan kita akan bermain di sini juga. Ya kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Karena kan ya mata kuliah kita kan ya prasmanan. Jadi sepertinya semua akan kita coba. Ya. Beda dulu waktu saya kuliah itu ada mata kuliah metodologi kuantitatif sendiri, metodologi kualitatif sendiri. Bahkan mata kuliah saya itu ada statistik parametrik sendiri, statistik non parametrik sendiri. Karena memang dulu saya bukan Linda, ya, saya dari PEP waktu itu. Kira-kira seperti itu. Tetapi kami tidak ada yang namanya praktisi, akademisi, nggak ada yang begitu. Ya, nggak ada begitu. Kami cuma satu aliran saja begitu. Dikdas kan yang buat keren itu karena adanya ini praktisi, gitu kan? Ini akademisi, ya. Nah, oke. Jangan kita tahu. Nah, jadi kira-kira dari slide inilah menunjukkan dari mana datangnya hipotesis dari sini. Nah, kan nanti hipotesis ini yang akan diuji. Ini nanti yang akan dianalisis dalam data itu. Oke, apalagi? Kalau dalam penelitian kuantitatif, kalau misalnya Anda baca buku kuantitatif yang rasa-rasa statistik, itu Anda akan ketemu. Ketika saya tunjukkan kepada mahasiswa S1, oh mas ini gambar apa? Gambar gunung katanya. Ya Allah. Nah ini adalah daerah penolakan hipotesis ya. Saya tampilkan sama dulu. Nah, ada yang disebut sebagai hipotesis dua pihak, ada yang disebut sebagai hipotesis pihak kanan, ada yang disebut sebagai hipotesis pihak kiri. Ini biasanya dilakukan untuk ini, untuk desain komparasi, desain eksperimen. Contoh misalnya, hipotesis dua pihak. Hipotesis dua pihak ini adalah hipotesis yang agak sedikit ragu. Ingin berpihak kemana? Misalnya, Anda meneliti tentang project based learning dan membandingkannya dengan problem based learning, PBL dengan PJBL. Setelah Anda mengkaji teori, Anda hanya bisa mengatakan kedua model ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Tapi Anda nggak berani mengatakan yang mana ini. Itulah hipotesis dua pihak.
Dia hanya mengatakan terdapat perbedaan signifikan antara variabel 1 dengan variabel 2. Tapi dia tidak berani mengatakan yang unggul yang mana. Karena mungkin teorinya kurang kuat untuk mendukung statementnya. Bahwa nanti yang akan menang itu adalah PJBL. Gitu? Beda dengan hipotesis pihak kanan. Ya. Dia lebih memihak pada sisi kanan. Variabel yang kedua. Nah, mungkin ada yang mengatakan bahwa nanti begini, model pembelajaran problem based learning lebih baik dibanding dengan model pembelajaran project based learning. Dia berani memilih gitu. Ya. Begitupun di yang di bawahnya ini adalah hipotesis pihak kiri. Nah, dia mengatakan bahwa misalnya project based learning itu lebih baik dibanding problem based learning. Nah, rata-rata yang digunakan oleh mahasiswa saya lihat dalam tesisnya itu adalah hipotesis dua pihak. Rata-rata yang digunakan adalah hipotesis dua pihak, meskipun sebenarnya teorinya yakin mengatakan mestinya bisa satu pihak. Contoh, dia secara sadar mengembangkan sebuah produk. Katakanlah produknya tadi yang saya istilah sebelumnya komik digital, ada komik digital, kemudian dibandingkan nanti dengan bahan ajar lain. Dia hanya mengatakan terdapat perbedaan antara kedua bahan ajar ini, tapi nggak berani mengatakan komik digitalnya lebih bagus. Dan ngapain tidak menggunakan hipotesis satu pihak aja? Kan kamu udah yakin. Kenapa ada keraguan apa yang membuat Anda tidak yakin menyimpulkan satu pihak? Kan Anda sudah secara sadar, sengaja, tanpa pengaruh minuman keras, mengembangkan produk, menerapkan, masa tidak berani satu pihak? Nah, jadi seperti itu ya. Ini adalah informasi aja ya bagi kita bahwa sebenarnya hipotesis dua pihak itu adalah hipotesis yang ada keraguan di dalamnya untuk memilih yang mana sebenarnya yang bagus. Ya, dia hanya mampu mengatakan kedua kelompok ini berbeda. Tetapi ketika ditanyakan yang mana yang bagus, kita coba aja dulu, gitu ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Makanya rumusannya itu adalah H0 sama dengan beta 0 sama dengan 0 ya. Artinya sama aja. Ya, ini beta 0 tidak sama dengan 0. Apakah dia plus atau minus ya terserah. Kira-kira seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti setelah selesai materi ini, nah, ketemu buku statistik yang terintegrasi dengan metodologi atau metodologi yang terintegrasi dengan statistik. Oh, ada hipotesis dua pihak, ada hipotesis satu pihak. Oh, dulu sudah saya pernah diskusikan. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa mungkin ya. Saya coba kenalkan karena saya katakan tadi kita tidak akan berpraktek di sini. Karena praktek itu adanya di mata kuliah statistik. Ya kan? Satu mata kuliah sendiri. Sebenarnya kalau kita ingin membanding-bandingkan metode kualitatif mestinya protes. Metode kualitatif ada mata kuliahnya analisis data sendiri melalui mata kuliah statistik. Sementara metodologi kualitatif itu tidak ada. Tidak ada mata kuliah analisis data kualitatif. Ya kan? Jadi kan kalah satu langkah ini. Jangan-jangan inilah alasannya kenapa kualitatif kemudian menjadi tidak begitu diperhatikan karena ya itu tidak ada media untuk ke sana. Beda sama kami yang di BEP ya, itu ada mata kuliahnya sendiri. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kenapa kemudian tadi Likert ini begitu diperdebatkannya? Antara apakah dia ordinal atau interval? Karena di sini, kalau Likert itu dimaknai sebagai ordinal, maka dia tidak bisa menggunakan ini. Dia tidak bisa menggunakan UGT, one way ANOVA, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah desain komparasi ya. Biasanya kan kalau data itu tidak normal, nggak bisa pakai UGT. Pakai uji tanda atau pakai Wilcoxon. Kalau dia desain independen, Tapi kalau dia desain independen, pakai Mann-Whitney. Mungkin biasalah ya Anda dengar ya. Jadi akan larinya ke sana.
Sehingga ketika ada mahasiswa bertanya, Pak, data saya tidak normal. Atau misalnya dalam desain komparasi, Pak, data saya tidak homogen. Apakah tesis saya gagal, Pak? Apakah saya harus meneliti ulang? Enggak, itu hanya pilihan saja. Kalau memang nanti Anda misalnya mengembangkan sebuah produk, Anda sampai pada tahap uji efektivitas. Setelah Anda uji ada masalah dalam normalitas atau mungkin ada masalah dalam homogenitas, nggak usah ragu. Jadi kalau misalnya Pak, data saya tidak homogen, ya udah nggak usah pakai ini, pakai ini aja. Ya, nggak apa-apa. Dibanding Anda memanipulasi data untuk memaksakan ini. Ya, karena memang desain eksperimen itu ya paling rawannya itu ya tidak homogen dan tidak normal. Karena tidak biasanya tidak begitu berpotensi menggunakan responden yang banyak. Ya. Karena obatnya normalitas data itu sebenarnya simpel. Semakin banyak sampelnya itu semakin besar peluangnya normal. Ya. Cuma kalau semakin sedikit itu peluangnya semakin kecil. Nah, kecuali kalau memang diada-adakan data itu ya disimulasi sedemikian rupa ya bisa ya. Ya, kalau tahu caranya ya gampang. Nah, jadi begitu ya teman-temannya. Jadi nggak usah lagi Pak, ayo kita praktekkan ini. Mestinya dipraktekannya di statistik, ya. Mestinya dipraktekannya di statistik. Atau mungkin desain asosiasi, desain hubungan ya. Anda akan ketemu dengan korelasi misalnya kan. Ya ini sekedar Anda aja tahu aja. Siapa tahu ada yang menjadi dosen mengajarkannya di mahasiswanya itu. Karena biasanya kalau tesis itu desain korelasi ini tidak begitu populer. Tidak begitu populer. Kecuali tadi yang di slide sebelumnya itu hampir semua R&D itu gunakan itu. Kira-kira seperti itu. Kalau mau pakai produk moment person itu ya syaratnya mutlak ini hukumnya pardi. Ya nggak boleh ordinal, nggak boleh nominal. Ya. Tapi ini data interval ini boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Ya seperti itu. Nah, ada yang tidak tercover dalam slide ini adalah desain pengaruh, di mana kita menggunakan regresi, baik itu regresi sederhana, di mana kita melihat pengaruh antara satu variabel bebas ke satu variabel terikat, atau mungkin regresi berganda, di mana lebih dari satu variabel bebas bisa mempengaruhi variabel terikat. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin part analisis jalur, ya, di mana hubungan antar variabel itu menjadi sangat kompleks, ya. Bisa saja satu variabel selain dia mempengaruhi bisa dipengaruhi. Kira-kira seperti itu. Tapi mestinya itu bagian dari statistik. Kalau misalnya Anda menggunakan kurikulum big data, mestinya itu dibahas dalam statistik. Kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, sebenarnya. Ya, jadi ada mahasiswa yang WA saya, Pak, kan sekarang penelitian saya kualitatif, berarti saya nggak perlu kerjakan tugas Bapak. Ya bukan begitu. Nggak ada hubungannya. Tugas itu adalah kepentingan untuk belajar, ya kan? Kepentingan untuk belajar. Syukur-syukur kalau tesisnya misalnya kuantitatif kan bisa digarap. Pak, kalau tesisnya nggak kualitatif, ya nggak usah garap berdasarkan tesis. Ini adalah penugasan, ya kan? Penugasan kuliah. Jadi ya, jadi ingin mencari jalan biar nggak membuat instrumen itu loh, dengan dalil bahwa tesis saya kualitasi. Kayak dari dulu orang kampung. Akhirnya mau nggak mau sampai
diferensial. Ya, harus belajar. Memahami skala Lindbergh sama yang satu lagi itu semantik diferensial. Oh, Itu bedanya apa Pak ya? Apa ada itu? Kemudian apakah mungkin kan memakai kalau pada semantik diferensial? cukup. Baik. Ya kalau Likert kan ya seperti ini ya. Nah, semantik diferensial itu adalah dia sebuah skala yang tersusun dalam suatu deret kontinu. Ya. Biasanya secara teori sih diminta agar biar ganjil gitu kan. Entah itu 5, entah itu 7, entah itu 9. Sehingga dia hanya misalnya diberi satu stimulus seperti perkuliahan hari ini ya. Perkuliahan hari ini kayaknya ini nggak ada tintanya. Misalnya menyenangkan, ya. Kemudian sisi negatifnya membosankan. Nah, kemudian nanti ada titik, ada spidol nggak? Minta dulu dong. Dimas Aryo terus. Jadi bedanya pada penyusunan instrumennya, ya. Jadi kalau dalam semantik diferensial itu kita mesti memberikan stimulus ekstrim positif dan ekstrim negatif. Kalau menggunakan Likert itu kita menggunakan pernyataan, ya kan? Kita menggunakan pernyataan. Sebentar. Misalnya ketika kita setelah memberikan pembelajaran tadi kepada siswa, kemudian kita berikan stimulus bagaimana pembelajaran hari ini. Kita berikan sebuah titik, apakah dia menyenangkan, apakah dia membosankan. Nah, nanti peserta responden memilih sesuai dengan perasaan mereka. Kira-kira perasaan mereka begini. Jadi bisa seperti ini ya. Nah, jadi kan ini ekstrim negatifnya, ini adalah ekstrim positifnya. Misalnya sama seperti ini ya, garis 7 ya. Berarti kalau dia misalnya memilih ya, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan. Kalau dia centang di sini, berarti ya dia dapat, kalau kita ingin skornya langsung ya dia dapat 6 ya, 7, 4, 5, 5, 4, 3, 2, sampai ini berapa ya? 8 ya saya buat ya. Nah, hapus lagi satu biar saya repot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu. Jadi dalam proses pembuatannya pun sudah berbeda. Karena kalau dalam merencanakan skala Likert itu, ya kan, merencanakan skala Likert itu kita harus menyiapkan respon ekstrim negatif dan respon ekstrim positif. Beda misalnya kalau kita ingin buat dalam skala Likert, ya, nah, bisa kita buat dalam sebuah pernyataan. Pernyataannya apa misalnya? Pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, kemudian kasihlah skala sini. Apakah sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi bedanya di situ. Dia dalam Likert dia tidak perlu diberi stimulus seperti ini. Dia responnya seperti ini dalam Likert ini. Ya. Misalnya pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, kalian centang yang mana? Pak Habib banyak ceramahnya, saya centang tidak setuju aja. Ya, silakan, itu kan haknya responden ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Beda lagi dengan apa ya? Goodman ya. Goodman itu kan hanya melihat yang tidak ya. Goodman ini akan sangat membantu dalam hal pengumpulan data yang berbasis pada amatan dan observasi. Ya, jadi
dalam observasi itu kan sebenarnya secara visual kita terbatas ya untuk mengamati segala sesuatu. Sehingga kalau misalnya kita akan mengkategoriskan selalu, jarang, kadang-kadang itu menyusahkan kita untuk mengamati. Sehingga ya lebih dikotomikan saja. Apa ya atau tidak gitu. Kayak seperti itu. Cuma ya Goodman juga diteliti oleh Nikat bahwa tidak semua ya itu 100% ya. Ada ya itu yang ya setengah-setengah, ada ya itu yang memang ya full gitu. Jadi perbedaan pendapat dalam forum ilmiah itu ya sepertinya memang biasa aja. Mereka memang hidup berdampingan dengan teorinya masing-masing. Kita sebagai penggunanya ya sudah kita renungkan aja kira-kira yang mana lebih cocok dengan kebutuhan. Ya, Anda ingin menggunakan silakan. Anda ingin menggunakan silakan. Anda ingin menggunakan semantik diferensial, silakan. Cuman dulu persoalannya begini, waktu saya kuliah itu, pembimbing saya ingin meminta mengawinkan Nikat dengan Goodman. Kenapa? Dia nggak mau menggunakan Goodman karena terlalu sederhana dan mungkin ada variasi-variasi situasi yang tidak bisa diatasi dengan skala Goodman itu yang hanya mengatakan ya tidak. Dia ingin juga menggunakan variasi yang banyak. Cuma dia ingin menghindari ini. Ya kan? Dia ingin menghindari di tengah itu karena kan dia menganggap bahwa responden yang mungkin tidak memiliki semangat yang tinggi untuk mengisi instrumen ya kemungkinan besar akan ragu-ragu aja ya, akan mengambil jalan-jalan tengah aja. Sehingga saya diminta untuk misalnya hilangkan ini, jadikan hanya 4 saja. Mungkin Anda pernah melihat instrumen seperti itu ya, hanya sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya, bisa saja sih, tetapi ya yang namanya perbedaan pendapat ketika nanti sampai pada video ujian itu dipermasalahkan lagi. Jangan Anda menyatakan Nikat seperti itu. Karena Nikat itu tidak pernah mengatakan bahwa skalanya seperti ini. Waduh, itu panjang juga masalahnya. Ternyata saya tidak pernah menduga itu akan dipersoalkan. Nah, di bab 3 misalnya saya mengatakan dalam penelitian ini menggunakan skala Nikat. Setelah dibuka lampirannya, katanya skala Nikat hanya seperti ini. Nah, ya akhirnya jalan tengahnya adalah ya skala Nikat yang dimodifikasi waktu itu. Meskipun yang pengujinya itu tidak begitu 100% bisa menerima, tetapi dia menganggap bahwa ya kalau menggunakan Nikat itu ya Nikat ini aslinya ya, sama halnya dengan board angle itu. Kalau Anda ingin menggunakan board angle ya gunakan 10-10-nya dong, jangan dibagi-bagi. Ya kan? Kadang-kadang ada penelitian nanti sampai tahap 7-nya aja selesai kan? Ya kalau memang tidak kuat dengan aturan board angle, ya cari aturan yang lain. Ya kan? Tapi kan ya saya selalu katakan bahwa Anda pasti lulus lah. Kalau lulus Anda lulus, ya kan? Tapi ya persoalannya kita harus harus merenungkan bahwa kalau kita memilih board angle, ya kita harus bertanggung jawab menyelesaikan pertanyaan. Ya, jangan hanya dibagi-bagi menggunakan sekian langkah. Saya kira seperti itu ya. Jadi sama halnya dengan itu. Ya silakan. Dengan semantik diferensial harus ada yang dasar. Kenapa tidak pakai rentang? Sampai yang di atasnya jadi. Kenapa nggak pakai 10, nggak pakai 5? Kan kalau tidak pakai itu jelas ada. Kenapa harus kita pakai rentang? Jadi misalnya 10 itu, adakah memang teori yang mendasari atau ada pertimbangan lain? Dalam referensi sih dia mengatakan begini ya. Disarankan ganjil. Referensinya menyarankan ganjil itu semantik diferensial. Cuma ya aplikasinya di lapangan ada yang menggunakan 5, ada yang menggunakan 7. Silakan aja. Jadi dalam forum ilmiah itu ketika itu tidak terlarang, artinya boleh, gitu ya. Itu dasar saya aja gitu ya. Sepanjang itu tidak dilarang oleh semantik diferensial itu berarti boleh. Karena kecuali hal yang sudah dilarang.
Kira seperti itu. Misalnya 3 dan 1 itu tidak pernah disarankan oleh semantik differential. Sehingga yang umumnya digunakan itu 5 dan seterusnya. Nah, siapa tahu Anda yang memperbesar untuk itu ya. Ya mungkin ada jawabannya, tetapi belum saya temukan. Ya. Saya ketemu loh buku babonnya semantik diferensial Pak. Ini loh kata penulisnya. Wah, bagus kalau begitu. Berangkat dari keresahan. Tetapi ya, yang saya bisa katakan bahwa sepanjang itu tidak dilarang, boleh. Ya, kalau Anda ingin menggunakan 5 silakan, menggunakan 7 silakan, gunakan 9 silakan. Apa? Pakai skala 0 Ya, skala 0-nya? ya semantik. Semantik sih enggak, seperti itu. Iya. Karena kan persoalannya kan kalau ada normatif itu susah pada saat input data itu juga akan mempengaruhi analisisnya di SPSS itu. Ya, makanya dia. Begitupun nih kan itu mulai dari 1. Ya, tidak seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pakai verifikasi ini Pak, tergantung dari pembimbing sama pembimbingnya. Oh iya, jelas itu. Jelas. Jangankan dosen pembimbing, antar dosen-dosen yang lain aja pun juga terkadang beda pemahaman. Nah, beda pemahaman. Jadi sebagai seorang mahasiswa memang kita harus menunjukkan hubungan baik dengan dosen pembimbing. Karena itu yang akan mempertahankan kita. Pada saat kita ujian semua orang menyerang kita, ya hanya dosen pembimbing yang mau menjadi tameng kita. Makanya dia juga mempertahankan reputasinya kan. Ya sudahlah. Ya kita win-win solution aja. Ya jangan ada lose win, jangan ada yang win lose gitu kan. Jadi harus sepakat, kita gunakan seperti ini Pak. Sudah. Tapi kadang maaf saja. Kadang juga mahasiswa itu ya sepertinya instrumennya itu tidak diperiksa oleh dosen pembimbingnya, langsung divalidasi. Saya biasa kok instrumen seperti ini bisa divalidasi ya. Katanya kata pembimbing saya ke Pak Eni dulu, ya Allah, ya kan? Itu kan repot ya. Repot. Saya mau tanda tangani, rasanya nggak rela juga. Saya nggak mau tanda tangani nanti dikira mempersulit mahasiswa. Ya sudah, saya ambil solusi bimbingnya, saya tanda tangani aja. Udah. Iya kan, saya juga udah nggak mau mikir gitu. Karena ibarat barang elektronik dibawa ke tukang servis ya, mestinya tukang servis mengatakan bunyi ganti nota aja. Jangan ya, nggak usah diganti nggak usah diservis, artinya diganti baru aja. Tetapi kan nggak tega ngomong gitu ya kepada mahasiswa. Ya sudahlah, saya tanya aja. Pak Ali, udah urusanmu sama bimbing, ya kan? Cuma dari persoalan nanti pada saat ujian, ini yang validasi sebenarnya siapa? Kalau dia bilang Pak Heri, itu juga masalah. Tapi ya sudah lah ya. Mudah-mudahan pengujinya tidak mempersoalkan instrumen gitu. Ya kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Jadi ya selama itu sih yang bisa bertahan. Ada lagi? Ya. Terkait indikator ya Pak. Biasanya itu di kajian teori itu diperlukan atau tidak sih Pak dari indikator yang apakah memang kita langsung merumuskan aja dari teori yang kita baca di indikator untuk instrumen itu ya. Jadi indikator dari instrumen itu boleh saya mengatakan minggu lalu bisa secara tersirat, bisa secara tersurat, dikabarkan oleh teori. Bisa juga indikator itu diperoleh dari hasil penelitian relevan, boleh. Ada? Jadi kira-kira direnungkan aja bahwa kalau misalnya indikator itu disebutkan dalam teori, alhamdulillah, artinya kan kita bisa langsung mengambilnya. Tetapi kalau kita kesulitan, tidak disebutkan secara langsung, bisa saja kita maknai secara tersirat saja. Apa sih sebenarnya indikator itu? Indikator itu kan sebenarnya tanda-tanda atau bahasa sederhananya ciri-ciri. Misalnya kita mengkaji variabel tentang kemandirian belajar. Apa sih
indikasi siswa yang mandiri. Tadi itu mengerjakan tugasnya sendiri. Tetapi kan tidak boleh kita langsung kita tidak boleh langsung menuliskan indikator seperti itu. Siapa tahu penguji nanti pada saat ujian menanyakan seperti apa dasarnya indikator pertama ini. Oh, ini disampaikan oleh Edward tahun 2020 bahwa salah satu tanda-tanda anak yang mandiri dalam belajar itu mengerjakan pekerjaannya sendiri. Ya kan? Nah, secara tersurat lagi disebutkan oleh Edward misalnya. Sehingga susunan teori yang baik itu bisa meminimalisir sengketa pada saat ujian. Karena ada jawabannya. Ya, kalau ditanyakan oleh penguji, oh, Anda mengukur variabel kemandirian, ada berapa indikatornya? Ada 6. Indikator 3 itu dasarnya. Jadi mungkin kita ketemu 6 indikator, tetapi bukan dalam teori yang sama. Ya, bisa didukung oleh berbagai teori. Mungkin dalam teori yang satu itu hanya ketemu 2. Dilarang yang teori yang selanjutnya, ahli selanjutnya ada mengabarkan satu yang baru. Ada lagi yang satu yang baru, ketemu 6. Jadi seperti itu. Karena ya, mengapa saya mengatakan kemarin ambillah yang variabel non kognitif, karena biasanya kan situasi seperti itu terjadi dalam variabel non kognitif. Kalau variabel kognitif sudah jelas, di guru ada indikator. Melakukan operasi hitung bilangan dengan tepat, ya sudah, itu indikatornya, buatlah soalnya. Operasi hitung penjumlahan. Jelas. Kalau menggunakan indikator kognitif, ya jelas, gampang sekali dibuat, itu 1 menit selesai itu barang. Ya. Tetapi kalau non kognitif agak menantang, karena kan variabel non kognitif itu kan variabel laten, artinya tidak bisa diukur secara langsung. Dia butuh indikator untuk mengukur. Jadi kalau kita ingin mengukur kemandirian belajar siswa, kita tidak bisa mengukur secara langsung. Kita hanya bisa mengukurnya melalui indikatornya, tanda-tandanya. Apa sih tanda-tanda orang yang mandiri? Oh, mengerjakan tugasnya sendiri. Jadi kita pernyataan kepada siswa, ya kan? Saya mengerjakan tugas matematika saya sendiri. Apakah selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah? Kalau dia menjawab selalu, berarti kan kemandiriannya ini bagus dalam indikator itu. Ya kan? Kira seperti itu. Itulah seninya mengembangkan instrumen. Ya, itulah seninya mengembangkan instrumen. Tetapi kalau teman-teman nanti mengangkat variabel kognitif, ya malah lebih mudah karena tinggal melihat kurikulum aja. Ya kan? Tinggal melihat kurikulum aja. Tetapi janganlah menggarap tesis hanya gara-gara ingin keren, ya kan? Ingin ya, menurut saya sih ya garaplah memang yang dekat-dekat dengan kita, yang memang yang menjadi keresahan kita, ya kan? Sudah, kalau tiba-tiba yang memang menjadi dekat dengan kita, keresahan kita adalah variabel kognitif, sudah cukup itu aja. Nggak usah memaksakan supaya saya ini mengembangkan ini harus memaksakan variabel itu maksud. Kira seperti itu ya. Lagi? Iya, sekarang itu. Ini terkait Pak instrumen tadi. Saya kemarin membaca beberapa yang rumus sama UP-nya. Jadi ada banyak tuh yang soal UP-nya itu sama dengan proses. Jadi antara soal UP itu adalah soal yang sama atau soal yang berbeda sebenarnya. Ibu ya. Kalau di sini juga dari sisi biasanya sebenarnya sih sebaiknya sama. Ya, sebaiknya sama. Supaya tidak ada fitnah gitu kan. Ya kan? Tetapi kadang juga bisa dibuat berbeda tetapi masih dalam indikator yang sama. Cuma kan penguji bisa saja alasannya jangan sampai nanti di post testnya itu sengaja dimudah-mudahi, ya kan? Sehingga ya penguji itu kerjaannya begitu ya, dia dibayar memang untuk berburu prasangka kepada mahasiswa. Ya kan? Ya lumayan itu sekali uji 400 ribu, dibayar untuk berburu prasangka gitu. Karena dilema kita mahasiswa, ya kan? Kita buat sama, nanti diserang lagi, jangan sampai karena ada pengalaman pertama pada saat mengerjakan post test. Kemudian kita buat berbeda, ada lagi efek sampingnya. Jangan sampai sengaja dibuat yang mudah setelah post test sehingga tinggi. Jadi ya kita kiri kanan kena sebenarnya, ya kan kena. Cuma kan bagaimana kita bisa mempertahankan argumen itu. Tapi saran saya itu sama aja sih menurut saya. Tapi kalau ada yang membuat berbeda dalam indikator yang sama, sah-sah juga, tidak masalah. Satu
kan tidak boleh sama. Ya nggak apa-apa, boleh juga itu. Saya tidak menyalahkan pendapat itu. Sepanjang indikatornya sama. Sepanjang indikatornya sama. Ya. Kalau di UNI sendiri Pak, rata-rata dosen pembimbing menginginkan seperti apa? Apakah disamakan saja? Dua-duanya pernah terjadi. Dua-duanya pernah terjadi. Ya saya jawab apa ya? Artinya di lapangan dua-duanya pernah terjadi. Pernah sama, pernah ada juga yang berbeda. Cuma yang berbeda dengan indikator yang sama. Cuma kan ya bahkan kita sebagai penguji, oh kalau tiba-tiba dia membuatnya sama, oh nanti saya akan pertanyakan. Kan kita yang namanya uji ya, menguji gitu kan. Apa argumen Anda kenapa kok dibuat sama? Jangan-jangan meningkatnya di post test itu hasil pengalaman dari post test yang sama, pretest yang sama. Ya tapi kan ya habiskan waktu untuk menguji ya, gitu, supaya kita nampak kerja gitu. Iya masa kita cuma penguji hanya menanyakan 1, 2 terus bulan tanda tangan. Bulan depan dapat honor kan enggak kan, supaya kita nampak kerja. Someday dia misalnya buat yang berbeda dalam indikator yang sama itu berbeda, tapi indikatornya bisa. Selangkah dalam posisi isu itu, jadi selalu aja ada fitnah itu. Jadi begini, jangan sampai Anda sengaja membuat yang mudah-mudah di post test sehingga ya drastis perbedaannya berubah di post test karena ya memang sengaja yang operasi mudah dibuat di soal post test. Nah, pretest sengaja disulit-sulitkan, gitu kan? Nah, jadi ya begitulah hidup ini ya. Kita baik biar ada yang celah, apalagi kita buruk udah buruk ya. Selalu memang ada celah dalam kehidupan manusia. Jelas seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi jelas. Kalau dua-duanya pernah terjadi. Ya, tapi kalau saya membimbingnya saya minta samain. Tapi kalau ada yang membuat berbeda saya tidak menyalahkan itu. Silakan aja. Cuma kalau saya pengujinya ya paling saya tanyakan aja sekali. Sudah menjawab, saya tinggalkan lagi pertanyaan yang lain. Ya, belum tahu. Coba tanya mahasiswa yang sudah pernah saya Tapi bimbing. Bapak kelihatan ini harusnya dari tadi Bapak belum kayak gitu. Oke, tadi ada ini ya tadi. Mengenai indikator tadi Pak, tadi kan dikatakan kita kan harus mengambil indikator itu apa kita itu untuk tahunnya itu di atas atau gimana? Oh gitu. Enggak sih, enggak harus yang lama juga. Kalau misalnya ketemu di artikel jurnal enggak apa-apa. Sepanjang ada dasarnya, ya. Jadi enggak harus buku di artikel jurnal ketemu tiba-tiba ada di artikel jurnal itu menceritakan tentang itu, ya tidak masalah, ambil di situ aja. Sepanjang ya kita S2 ini, sepanjang penerbitnya itu bisa dipercaya. Karena kan ada juga penerbit itu hanya kejar uang. Apapun yang dimasukkan dalam jurnalnya itu terima aja. Ada? Jadi ya paling enggak jurnal yang bereputasi lah. Ya, supaya nanti ketika ditanya oleh penguji apa dasarnya indikator ini, saya menemukannya dalam artikel ini. Boleh, silakan, tidak masalah. Tidak harus babon yang terbit sebelum Masehi. Ya, ada kan buku terbit sebelum Masehi. Jadi seperti itu. Di dulu waktu saya kuliah itu kita cari di apa ya? Apa itu tuh tempat download buku gratis tuh? Sama Libgen itu tuh. Oh enggak ada di Libgen karena memang tahunnya udah kayaknya Libgen pun juga belum lahir itu dia udah ada tuh. Kemudian disuruhlah kita fotokopi dan lain sebagainya. Dan yang bagusnya dulu kalau kita kuliah di Jogja, dulu ya, ketika sudah ada orang yang pernah fotokopi buku itu sudah ada arsipnya di sana, tinggal kita buka. Tetapi sekarang nggak ada lagi akses seperti itu saja. Mungkin pernah ditegur oleh penerbitnya. Jadi mereka nggak tahu ya sekarang. Terakhir saya ke tempat fotokopian saya waktu masih kuliah itu, Mas nggak menyediakan lagi database. Jadi yang kami layani hanya betul-betul yang membawa buku ke sini terus minta kopikan. Itu aja. Dulu kalau misalnya ada orang lain yang sudah pernah kopi, kita bisa buka database-nya fotokopi itu. Oh sudah ada buku ini. Jadi tinggal kita pesan, saya mau cetak ini, saya mau cetak ini, saya mau cetak ini. Sekarang nggak ada. Oh dulu main. Tapi sekarang lebih enak karena sekarang itu trennya adalah artikel. Trennya adalah artikel, sementara artikel itu kan bebas akses. Kira seperti itu.
saya mencoba berdiri supaya nanti apa ya, saya pernah beberapa hari yang lalu saya menceritakan curhat kepada mahasiswa satu saya di jalan satu, Mas Pak, ini saya lagi kurang badan gitu kan. Karena itu saya ceritakan makan es di jalan gini siang hari. Enggak Pak, dasarnya itu sistem imun bawah aja yang lemah katanya. Masih saya sadar ya. Jadi dia bilang daya tahan tubuh Bapak aja katanya. Saya juga setiap hari makan es enggak gitu. Saya bilang dalam hati saya, ini mahasiswa ini kan belum pernah merasakan gas habis ya. Bukan listrik bunyi gitu kan. Dia nggak mikirkan sampai situ, dia mikirkan kalau uang habis telepon orang tua gitu kan. Dia nggak mikirkan sampai ke situ. Nah, terus saya minta solusinya apa Mbak? Bapak banyakin olahraga katanya. Ya kan? Kalau Bapak banyak olahraga, daya tahan tubuhnya itu meningkat. Ya kan? Dengan makan makanan yang sehat, jangan kebanyakan jajan katanya. Wah, gimana mau olahraga ya Mbak? Sabtu Minggu itu pun juga saya ngajar. Tapi kan Bapak olahraga itu, Pak. Ya, Sabtu Minggu itu ngajarnya kelas Asma Papua. Kelas Asma Papua itu satu HP dipakai Sumit itu dinonton berdelapan gitu. HP kecil seperti ini. Iya. Dia letakkan terus nonton itu. Jadi guru-guru sebenarnya mereka sudah guru, tapi belum memiliki ijazah S1. Nah seperti itulah kalau melihat mahasiswa saya di kelas itu, kalian harus banyak bersyukur. Nah ini Pak ada. Oke. Itu seperti itu ya. Terus saya minta solusi. Nah, gimana saya tidak punya waktu untuk olahraga? Begini aja Pak. Kalau Bapak di kampus pusat mengajarnya di kampus Bantu, jalan kaki aja. Lama-lama mahasiswa saya beri hati juga kurang aja. Tapi memang mereka masih berada dalam tahap polos-polosnya ya. Semester 3 ya belum. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Ya bagi teman-teman yang menyusun penelitian kuantitatif ya mudah-mudahan ini seperti itu nanti. Dan apa ya, penelitian kuantitatif itu bagusnya cepat selesai. Iya bagusnya. Itu kenapa yang bagus? Cepat selesai. Iya, kalau bagusnya penelitian kualitatif itu ibarat perjalanannya indah. Bukan nggak ada hambatan. Justru perjalanan yang ada hambatan itu yang indah. Misalnya kalau kita naik gunung tuh belok-belok seperti ini itu kan indah itu di pinggir jalan. Kalau kuantitatif mau lurus-lurus aja begini, ya kan? Responden telah menerima instrumen telah diisi, kita balik kos, analisis data, selesai perkara. Bimbingan, ACC, ujian wisuda, ambil ijazah pulang. Mikir mau kemana lagi? Mau lanjut S3 ya monggo. Mau lanjut ke peleminan ya silakan. Ya kan? Sabril. Kepelaminan, Mbak. Iya. Karena sih pesan saya kalau ada yang dekat-dekat nggak usah cari yang jauh-jauh. Ya, Pak. Masuk. Kan di sini kan apa ya? Kualitasnya terjamin ya kan di sini kan. Kualitasnya terjamin. Jadi kalau ada yang dekat-dekat itu nggak usah cari yang jauh. Dulu waktu saya kuliah juga cari yang dekat-dekat. Tempatnya mana? Apa? Teman kuliah saya. Tapi kan dari Anda jauh, Pak. Apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti udah ada yang ya udah, kita kembali ke topik aja ya. Jadi ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak bisa materi analisis data ini hanya mengantarkan pada pintu analisis data. Analisis data sesungguhnya ada dalam statistik ya. Untuk ini ya, analisis data. Itu 16 pertemuan ngomongin ini. Ya, nah, mungkin nanti pada saat materi-materi selanjutnya kita coba akan bahas lagi analisis data kualitatif.
populer itu adalah manajemen Superman. Karena kalau kita melihat analisis data kualitatif kan banyak, tidak hanya manajemen Superman, ada Bob dan ada Robert KI dan lain sebagainya. Tetapi yang populer di kita itu adalah manajemen. Nah, tapi nantilah kita bahas ya. Baik, saya pikir cukup ya untuk hari ini. Ya, Pak. Mau tugas enggak? Saya pernah menyatakan seperti ini kepada mahasiswa saya di Jalan Bantul itu ya. Saya bilang begini, tugas itu kewajiban bagi dosen dan hak bagi mahasiswa. Jadi saya wajib memberikan kepada mahasiswa. Dibantah lagi saya sama mahasiswa saya. Oke Pak, itu kewajiban Bapak tapi hak kami. Kami berhak menerima atau berhak menolak. Katanya Pak, hak itu boleh dipakai, boleh enggak, ya kan? Makanya silakan kalau Bapak ingin kasih tugas hak kami boleh. Masalah saya ucap ini, saya ucap lagi nih saya. Oh inilah ya. Jadi rata-rata sih mahasiswa kalau saya minta di ending ya, kalau saya ingin closing itu gimana menurut Anda? Enggak Pak, dalam hati saya sayang sekali. Padahal kan kalian itu kesini bayar 8 bulan. Ya. Pak, join aja Pak. Ya, tugasnya apa Pak? Ya bisa diajak jalan-jalan Mas Marwan, terus dia. Ya sudah, untuk minggu ini enggak ada. Ya, baik. Tapi minggu depan nggak double kan? Ya, saya pikir cukup dulu untuk hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Ini spidolnya disimpan aja, nggak usah dikembalikan ini. Simpan aja oleh PJ-nya supaya ada dosen yang membutuhkan spidol langsung kasih ini Pak spidol. Benar? Bapak mohon maaf untuk absennya nanti di manual atau Ya manual aja Pak. manual aja. Jadi Karena kan presensinya mestinya tadi pagi. ya. Iya, karena jam kritisnya tadi pagi. Cuma karena ada konsolidasi tadi ya pagi-pagi hari di satu tempat. Jadi bukan hanya cawapres yang konsolidasi sekali. Dosen-dosen juga mengalami konsolidasi dengan pergantian struktural itu. Akhirnya ya saya tidak bisa hadir. Nah, tapi insya Allah minggu depan mudah-mudahan ya tunggu saja ya. Biasanya memang hari Jumat itu hari-hari yang sensitif. Intinya kita akan ketemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Nanti saya berikan ini ya.